Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memberikan presentasi yang dengan materi peranan bioteknologi dalam industri kesehatan. Next. Ini nama-nama anggota dari kelompok 4, yaitu ada Revina, Sabrina, Anissa, Lutfiatus, Destri, saya sendiri, dan Marcelina Santoso. Next. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas ke depannya, yaitu yang pertama meliputi pengertian bioteknologi, yang kedua bioteknologi konvensional, yang ketiga bioteknologi modern, yang keempat sejarah bioteknologi di bidang kesehatan, yang kelima perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan, dan yang terakhir aplikasi bioteknologi di bidang kesehatan. Next. Yang pertama yaitu pengertian bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bios yang berarti hidup dan teukos yang berarti alat dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi itu dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, ataupun jamur, virus, dan lain-lain, maupun dari produk dari makhluk hidup dalam proses reproduksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Next. Untuk yang selanjutnya, bioteknologi konvensional. Proses bioteknologi konvensional itu mengandalkan jasa mikroba atau penguraian senyawa untuk menghasilkan sebuah produk melalui proses fermentasi tanpa melakukan manipulasi organisme atau rekayasa. Pada umumnya, proses bioteknologi ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan berikut beberapa contoh dari bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu tempe, kedelai yang difermentasi oleh mikroorganisme Rhizopus sp. Yang kedua ada kecap, kedelai hitam. Kecap itu berasal dari kedelai hitam yang difermentasi oleh mikroorganisme Aspergillus wenti atau Aspergillus oryzae. Dan yang ketiga ada tape yang berasal dari singkong yang difermentasi alkohol dengan mikroorganisme. Dengan mikroorganismenya Saccharomyces cerevisiae. Dan yang keempat ada keju. Susu yang difermentasi oleh mikroorganisme yang berasal dari organisme Penicillium camemberti. Dan yang kelima ada roti, tepung terigu yang difermentasi oleh mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Next. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Untuk kelebihan, yang pertama, harga barang yang digunakan relatif murah dan mudah didapat dengan teknologi sederhana. Yang kedua, menghasilkan produk yang lebih tinggi nilai gizinya. Dan yang ketiga, tidak memiliki dampak negatif jangka panjang sekaligus membuat makanan dan minuman tahan lama. Kemudian kekurangan. Yang pertama, tidak terdapat adanya perbaikan masalah genetik dan tidak dapat mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua, proses bioteknologi ini juga sangat mudah dipengaruhi oleh perubahan kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan. Next. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan istilah yang digunakan untuk membedakan penerapan bioteknologi yang lebih baru dibandingkan dengan metode yang lebih konvensional. Penemuan bahwa gen terdiri dari DNA dan dapat diisolasi
disalin, serta dimanipulasi telah membawa bioteknologi menuju era baru bioteknologi modern. Contoh bioteknologi modern dapat berupa pembuatan produk yang berguna dari seluruh organisme atau bagian dari organisme, seperti molekul, sel, jaringan, dan organ. Teknik utama yang digunakan dalam melahirkan produk bioteknologi modern terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kultur jaringan sel, yang kedua, enzim dan teknologi informasi, dan yang ketiga, teknologi DNA rekombinan, misalnya rekayasa genetika. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Untuk kelebihan yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, dapat menghasilkan jasad baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Dan yang keempat, dapat memperpendek galur tanaman baru serta dapat meningkatkan kualitas produk. Untuk kekurangan, yang pertama, bahan dasar yang digunakan relatif mahal, dan yang kedua, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Berikutnya merupakan sejarah bioteknologi di bidang kesehatan. Sejarah bioteknologi berawal dari proses fermentasi bir dan pembuatan keju yang dilakukan oleh orang Mesir dan Sumeria pada tahun 2000 sebelum Masehi. Kemudian pada tahun 500 sebelum Masehi, di Cina pertama kalinya ditemukan jamur penghasil antibiotik pada kedelai untuk penanganan infeksi. Penemuan vaksin smallpox oleh Edward Jenner menjadi tonggak sejarah perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan. Pada abad 19, enzim dan protein mulai ditemukan dan pada saat yang sama, salah satu bakteri penting dalam proses pengembangan antibiotik secara bioteknologi, Escherichia coli, juga sudah ditemukan. Pada abad 20, bioteknologi kesehatan berkembang dengan ditemukannya insulin untuk pengobatan diabetes dan penisilin sebagai antibiotik. Pada saat yang sama, struktur DNA telah ditemukan oleh Watson dan Crick. Mulai teknologi modern dimulai. Rekayasa genetika mulai berkembang sejak ditemukan enzim restrikasi, terutama aplikasinya di bidang bioteknologi industri dan Human Genome Project. Tanaman transgenik seperti golden rice, enzim simosin, domba doli, deteksi kanker, vaksin flu burung merupakan produk-produk bioteknologi yang memanfaatkan teknologi rekombinasi DNA atau rekayasa genetika. Pada tahun 1940 sampai 1960 merupakan era pembuatan penisilin yang digunakan pada saat tentara Amerika di Normandy melakukan Perang Dunia Kedua, yaitu vaksin virus, teknologi kultur sel hewan, teknologi fermentasi media cair, dan transformasi steroid. Era pasca antibiotik tahun 1960 sampai 1975 mulai diproduksinya isolasi asam-asam amino, eluidasi struktur DNA, protein sel tunggal, enzim, biogas, dan teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya pada tahun 1975 sampai sekarang atau era bioteknologi modern, semakin berkembangnya penggunaan rekayasa genetika, zat antibiotik, monoklonal, produksi hormon, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan. Bioteknologi dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah, yaitu mendiagnosa, mencegah, serta mengobati berbagai penyakit, termasuk penyakit genetis. Penerapan antibodi monoklonal dapat membantu mendiagnosa suatu penyakit. Perkembangan bioteknologi di bidang kesehatan yaitu terapi gen yang dapat digunakan untuk penanganan penyakit baik bersifat genetis ataupun bukan. Salah satu aspek penting dalam pengembangan produk bioteknologi kesehatan adalah pembuatan hormon manusia. Sebelum era bioteknologi, insulin diperoleh dari hewan ternak seperti sapi dan babi. Salah satu aspek penting lain dalam pengembangan produk bioteknologi kesehatan adalah vaksin. Vaksin merupakan produk bioteknologi yang masih terus dikembangkan, baik vaksin yang digunakan untuk manusia ataupun ternak. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk kekebalan terhadap suatu penyakit yang biasanya mengandung virus atau
organisme yang telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin atau imunisasi sendiri sudah diselenggarakan pada tahun 1956 di Indonesia dan mengalami perkembangan serta perluasan pada tahun 1977 dalam rangka pencegahan penularan beberapa penyakit. Selanjutnya, ini aplikasi bioenergetika pada bidang kesehatan. Yang pertama itu ada vaksin. Vaksin merupakan antigen yang dibuat dari mikroorganisme inaktif untuk memberikan antibodi spesifik, sehingga apabila terpapar maka objek vaksin akan kebal dan tidak terserang penyakit. Pembuatan vaksin dengan rekayasa genetika dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan jumlah besar molekul protein yang terdapat di permukaan luar organisme patogen. Vaksin biasanya mengandung agen yang berisi bakteri yang dilemahkan. Setelah disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk mengenali agen mikroorganisme penyebab penyakit infeksi sebagai benda asing dan mengenalinya, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat menghancurkan atau membunuh mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Salah satu contoh vaksin dengan rekayasa genetika adalah vaksin DNA Streptococcus pneumoniae yang digunakan untuk mengendalikan S. pneumoniae pada ikan nila. Nah, kemudian ada antibiotik. Jadi antibiotik itu merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh berbagai mikroorganisme, misalnya dari bakteri tertentu, fungi atau Actinomycetes yang dalam kadar rendah mampu menghambat pertumbuhan bakteri atau berbagai mikroorganisme yang lain. Nah, misalnya penisilin, streptomycin, erythromycin, dan tetrasiklin. Kemudian ada tahapan pembuatan antibiotik, diantaranya yaitu isolasi organisme, pembuatan kultur starter, fermentasi, isolasi, dan purifikasi. Kemudian ada refining. Next. Nah, kemudian pembuatan hormon insulin. Jadi hormon insulin dikeluarkan kelenjar pankreas dan berfungsi mengatur kadar glukosa darah. Insulin adalah hormon yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Insulin yang diperoleh dapat digunakan untuk mengobati penderita diabetes. Insulin yang dibentuk bakteri ini terbukti lebih baik daripada insulin hewani dan tidak menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia. Karena bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, maka hormon insulin pun dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak. Next. Kemudian ada antibodi monoklonal. Jadi antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Antibodi monoklonal yaitu antibodi yang diperlukan dari penggabungan sel penghasil antibodi dengan sel yang terkena penyakit. Nah, langkah pertama untuk membuat antibodi monoklonal adalah hewan disuntikkan antigen sel B hati. Kemudian sel B hewan diisolasikan dan difusikan dengan sel tumor. Hasilnya adalah sel hibrid yang menghasilkan satu antibodi tertentu dan terus membelah. Antibodi monoklonal juga dapat digunakan untuk keperluan diagnosa dan diharapkan dapat menyembuhkan kanker. Selanjutnya kita akan membahas case base yang pertama, yang berjudul efikasi vaksin booster Streptococcus agalactiae pada induk ikan nila terhadap imunitas maternal untuk pencegahan Streptococcus. Next. Pembahasan dari jurnal tersebut mencakup hasil penelitian yang menunjukkan bahwa vaksinasi ikan nila, khususnya dengan pemberian vaksin booster Streptococcus agalactiae pada induk sebelum pemijahan kedua, dapat meningkatkan imunitas dan transfer imunitas maternal ke anak ikan. Hal ini dapat mencegah Streptococcus dan meningkatkan kualitas benih ikan nila. Selain itu, vaksinasi juga dapat meningkatkan respon imun spesifik dan non-spesifik, seperti peningkatan level antibodi, aktivitas fagositik, dan aktivitas lisozim.
Studi juga menyoroti pentingnya kekebalan maternal dalam melindungi benih antigen spesifik sebagai kandidat vaksin. Secara keseluruhan, vaksinasi di bidang aquaculture sangat penting untuk mencegah wabah penyakit dan meningkatkan kesehatan ikan. Next. Selanjutnya kita akan membahas case base yang kedua, yaitu dengan judul Perkembangan Sensitizer pada Terapi Fotodinamika Tumor dan Kanker hingga penuntunan nanopartikel atau nanoparticulate targeting dengan antibodi monoklonal. Nah, pembahasan dari jurnal tersebut mencakup pengembangan sanitizer untuk terapi fotodinamika tumor dan kanker, serta penggunaan nanopartikel yang ditargetkan dengan antibodi monoklonal untuk meningkatkan eksevitas terapi. Sanitizer telah berkembang dari generasi pertama hingga ketiga, dengan penelitian lebih lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan transportasi sanitizer. Perkembangan nanopartikel dengan gugus fungsional antibodi dan pencarian antigen spesifik. Terapi fotodinamika melibatkan komponen cahaya, oksigen, dan sensitizer. Dengan nanopartikel, emas yang dimodifikasi dengan antibodi sebagai salah satu bentuk nanopartikel yang dapat digunakan dalam terapi fotodinamika. Nah, kesimpulan dari jurnal pertama itu, jurnal tersebut adalah membahas tentang vaksinasi ikan nila, khususnya dengan pemberian vaksin booster Streptococcus agalitiae pada induk sebelum pemijahan kedua, dapat meningkatkan imunitas dan transfer imunitas material ke anak ikan. Hal ini dapat mencegah streptococcus dan meningkatkan kualitas benih ikan nila. Vaksinasi juga dapat meningkatkan respon imun spesifik dan non-spesifik, seperti peningkatan level antibodi, aktivitas fagositik, dan aktivitas lisozim. Dan pentingnya kekebalan material dalam melindungi benih ikan dan potensi penggunaan antigen spesifik sebagai kandidat vaksin. Secara keseluruhan, vaksinasi di bidang aquaculture sangat penting untuk mencegah wabah penyakit dan meningkatkan kesehatan ikan. Nah, untuk kesimpulan jurnal kedua itu bahwa terapi fotodinamika menggunakan sensitizer untuk mengaktifkan oksigen relatif yang dapat membunuh sel kanker dan tumor. Sensitizer telah mengalami perkembangan dari generasi pertama hingga ketiga dengan penggunaan nanopartikel dan tergenting nanopartikel untuk meningkatkan efektivitas terapi. Penggunaan antibodi monoklonal juga dapat meningkatkan selektivitas terapi dalam menargetkan tumor dan kanker. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuan transportasi sensitizer. Pengembangan nanopartikel dengan gugus fungsional antibodi dan pencarian antigen spesifik guna meningkatkan efektivitas terapi fotodinamika. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.